Oke, halo guys, kita kembali lagi di pertemuan terakhir kita ya. Jadi ini pertemuan ke-12 kita. Ini akan menjadi pertemuan yang mengakhiri kebersamaan kita selama 1,5 bulan ini ya. eh Ya mungkin di awal sebelum kita masuk sesi, gue pengen mengucapkan thank you untuk kalian semua yang sudah setia menemani dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-12 ini ya. Harapan gua tentunya itu kita semakin ini ya bertumbuh berkembang ya selama 12 pertemuan ini. Pastinya harapan semua pengajar itu pasti mau muridnya makin jago lah ya dalam hal yang diajarkan gitu ya. Jadi semoga semuanya itu nggak masuk kuping kiri keluar kuping kanan ya. Seandainya iya pun ya suatu saat kalian bisa buka lagi rekaman dan PPT dan apapun yang kalian peroleh dari kelas ini gitu. Oke, mari kita masuk nanti di akhir kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya sebelum kita berpisah. Dan tentunya ya bukan selamanya ya, nanti suatu saat mungkin kita bisa ada kesempatan untuk bekerja sama lagi. Oke, mari kita mulai sesi kita yang pertama gitu ya, yang pertama dari kedua terakhir gitu ya. Oke, jadi ini file sebenarnya adalah file yang kemarin, file kita kemarin gitu ya, file kita kemarin yang apa namanya? Cuma di rename gitu ya, cuma di rename untuk kita mulai pertemuan hari ini. Wah, ini sepertinya nge-lag share screen nih. Kita tunggu sebentar ya. Oke. Kadang dia gini nih, apa namanya, share screen-nya suka error kalau nge-share iTab sama save. Entah kenapa mungkin berat atau something. Bentar ya, di end task dulu. Oke. Yep, baru normal. Kita buka ulang save-nya. Kalau kalian ada pertanyaan, feel free ya. Karena ini pertemuan terakhir juga, buang aja semua yang kalian masih ragu sepanjang 1,5 bulan ini, taruh aja gitu ya. Mau bahas ke pertemuan yang pertama juga, it's fine. Ini udah kebuka save-nya. Oke ya. Oke, udah lancar ya. Nah, oke, jadi ini model kita yang kemarin ya, cuma di rename aja supaya kita bisa mulai untuk sesi ini dan di save ya. Nah, jadi kemarin kita udah selesai renaming materialnya, ngedefine material, terus udah kita ke analyze, design, pokoknya semuanya kita udah set up dengan baik dan benar, gitu ya. Nah, nextnya itu kita akan menggambar desain strip ini, gitu ya, untuk kita melakukan analisis, ya. Jadi pemodelan, analisis, desain. Lagi-lagi itu juga stepnya ya, pemodelan, analisis, desain, detailing. Nah, untuk membuat desain strip ini, guideline yang kalian perlu adalah bahwa dari garis yang kalian buat itu selalu seperempat bentang ke kiri, seperempat bentang ke kanan. Tentunya, kalau ada balok anak gini yang jadi pertanyaan, apakah seperempatnya ke balok anak atau ke kolom? Ada dua tim, ada yang bilang ke balok anak seperempat, ada yang bilang ke kolom seperempat. Dua-dua tidak ada yang benar, dua-dua tidak ada yang dua-duanya benar, dua-duanya tidak ada yang salah gitu. Jadi tinggal preferensi perencana saja. Nah, kalau untuk gua pribadi gitu ya, itu gua lebih seneng kalau kita seperempatnya langsung seperempat ke kolom gitu ya. Jadi ini kan 6 meter berarti satu setengah ya. Ini kita bisa hapus leftnya ya. Kita bisa hapus leftnya, kolom strip. Nah terus ini kita tek, ujung ke ujung. Nah ini kita kan nggak ada apa sketsanya jadi bingung jadi kita ke set display set view options dulu, other assignment, design strip, show width. Oke, nah gitu ya. Nah terus kita ke middle strip,
satu setengah lagi ya, set gitu. Terus ke kolom strip lagi ya, mumpung karena ini bentangnya sama jadi enak bisa langsung ya. Set ya, biar nggak usah ganti. Itu kolom strip. Oke. Nah, terus yang terakhir itu adalah kita hapus right-nya. Ya, kita hapus right-nya gitu. Jadi kalian udah lihat belang-belangnya kelihatan dengan jelas ya. Nah, terus next kita bikin yang ke arah vertikalnya yaitu B ya. Nah, terus ini kita eh, kasih dulu 00, terus 1500 ke right-nya ya. Terus kita bikin ke arah vertikalnya. Set ya. Terus nextnya kan 1500 ya, middle strip. Nah, tentunya ini kan nggak ada snappingannya nih. Kalau ini kan karena ada titik, kalian bisa ke draw, snap options, ya. Kalian bisa line ends and midpoints ya. Jadi kalian bisa aktifin itu. Terus kalian klik OK. Terus maka kalian ada add, snapping midpoint nih, gitu. Nah, terus ini biar biar sekalian ya, biar nggak ganti-ganti middle column dulu. Nah, semuanya bisa kalian giniin dulu, ya. Itu terus kolom strip, terus yang ini leftnya kita sisain ya. Oke, maka ini kita sudah bisa bilang bahwa pemodelan desain strip sudah selesai, gitu ya. Pemodelan desain strip sudah selesai. Nah, ketika pemodelan desain strip sudah selesai, maka kita bisa lanjutkan ke tahap analisis yaitu ngeran modelnya. Ya. Tentunya yang perlu kalian sadari di save ini adalah waktu running yang diperlukan untuk ngeran model itu sangat lama. Jadi kalian bakal lihat ya ini ya. Kita akan run modelnya. Tentunya ini akan cukup memakan waktu. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan ditanyakan gitu. Atau kalian mau baca-baca yang kemarin-kemarin materinya, silakan. Atau kalau kalian mau ambil kopi dulu, kayaknya juga masih keburu. Ini cukup lama, anggarannya cukup lama. Kenapa lama ya? Karena dia ngeran si lendutan ini. Lendutan ini kan kita dibilang crack section analysis ya. Jadi dia ngitung cracknya dari berdasarkan tulangan terpasang, terus di run lagi. Jadi dia algoritmanya itu sangat looping, makanya dia lama ngarannya itu. Kalau sistemnya video recording ini agak hening ya kalau pas lagi running time gini, karena kalau kalau biasa sesi ini live session itu pas running ini malah kebanyakan kita lebih ke ngobrol, jadi nggak berasa lama. Kalau recording gini mungkin ya berasa agak lama sih ngerannya, karena ada kali mungkin ini 5 menit ya untuk ngeran ini satu kali run. Makanya ngeran save itu bayangin kalau seandainya ini masih gedung contoh loh, ukurannya kecil. Bayangin kalau kalian ngeran suatu project yang lantainya lebih besar ya lebih lama lagi.
Nah, ini baru setengah jalan. Kalau gue nanti gue akan tanyakan pada saat kita live session ya. Mungkin kesan, pesan, atau saran kalian. Terus ada mau request materi apa lagi yang pengen diajarkan gue gitu ya. Pengen gue ajarin, tolong siapa tahu kalian perlu waktu untuk mikir gitu ya. Nah ini gue infokan dulu. Nanti di live session mungkin akan gue tanyakan itu. Udah mau selesai. Hampir mau selesai dikit lagi. Ini kalau kalian perhatiin ngerannya kayaknya udah sekitar 4 menitan kali ya. 4 menitan, hampir 5 menitan. Lama tuh sebenarnya karena ada lendutan, mau nganalisis lendutannya sih. Kalau kita matiin lendutannya itu nggak terlalu lama gitu ya. Nah, oke, sedikit lagi selesai. Nah, udah nih, udah selesai. Oke, udah selesai ya. Nah, jadi save ini ya kontur beginilah, jadi cakep lah ya kita lihatnya. Nah, kenapa kemarin itu kita mendefinisikan general dan rectangular mesh baru kelihatan nih di sini nih gitu ya. Kalau seandainya dia rectangular mesh, maka area sudut-sudut ini dia nggak akan membentuk begini, dia tetap akan kotak-kotak-kotak-kotak. Dia akan konsisten bentuknya pokoknya grid gitu ya, grid kotak-kotak-kotak-kotak dengan ukuran yang hampir seragam. Nah, kalau kita minta general mesh, maka dia untuk area-area tumpuan dia akan semakin mengerucut, pokoknya bentuknya jadi lebih teliti lah ya, kita bilangnya lebih teliti. Nah, untuk lendutannya kalian bisa lihat ini kan judulnya displacement depth, berarti ini adalah lendutan akibat beban mati. Berarti ini 1,78 mili ya. Nah, kita akan lihat gitu ya, kita akan lihat lendutan jangka pendek itu adalah kita buka immediate occludes. Immediate occludes ini lendutan jangka pendek ya. Itu di 6 mili ya, 6 mili. Nah, lanjutan jangka panjang adalah immediate all loads ini 6 mili dikurang sama immediate sustain ya, sekitar 4 mili, 2 mili ya berarti, ditambah sama long term sustain 9 mili, berarti 11 eh, ya 12 mili lah ya kita anggap ya, 12 mili. Nah, short termnya 6, long termnya 12, berarti kurang lebih dua kali lipatnya kan ya, seperti yang udah kita bahas kemarin. Ya. Nah, ini kan kita ngitung manual nih ya. Nah, kita hitung manual. Nah, sebenarnya kan kita bisa juga masukkan dia itu ke dalam sini. Load combination, kita masukkan eh ini ini linear add tetap ya. Ini kita masukkan immediate all loads, immediate sustain minus satu gitu ya. Sama long term sustain satu gitu. Supaya kita nggak usah jumlahin manual seperti tadi. Bisa dimasukkan ke situ juga. Ya, cuma tadi sudah terlanjur lan dan baru keinget kalau itu belum kita definisikan. Kalau kita buka lagi gemboknya lama lagi runnya gitu ya. Dan itu bisa belakangan kita ininya. Nah, yang penting adalah bahwa kalian sudah tahu bagaimana cara membaca lendutan, melihat lendutan. Nah, sekarang akan kita lihat bagaimana bidang momen dari si desain strip itu, ya. Nah, jadi kita bisa mengevaluasi desain stripnya seperti ini.
ya. Nah, kalau di Sense kan modelnya enak gitu ya. Kita bisa lihat bidang momennya, momen positif, momen negatif, dan sebagai macamnya. Terus kalau seandainya lintang, diagram lintangnya kita bisa lihat gitu ya untuk dua arah ya. Kalau seandainya pakai metode finite element ya tulah apa bidang momennya dalam bentuk kontur itu sih membingungkan. Lebih jelas kalau saya bidang momennya seperti ini. Gitu. Itu preferensi gue pribadi loh ya. Kalau kalian merasa lebih enak momennya dalam bentuk kontur ya silakan, nggak ada masalah gitu ya. Seperti itu. Nah, kalian juga bisa, misalnya kalian males nih gitu ya, apalagi lintang. Lintang ini kan kita nggak nyengkangin gitu ya, kita nggak nyengkangin, kita cuma mau tahu berapa geser maksimumnya. Males lihat di sini gitu ya, kalian bisa CTRLT gitu ya. Kalian bisa CTRLT, terus kalian bisa ke analisis result ya, ini. Kalau momen kan mau nggak mau ya, kan karena setiap titik beda. Kalau kalau lintang atau geser kan beda ya. Dia cuma satu penampang, pokoknya berapa gaya maksimumnya gitu. Ini kalian bisa pilih ABS Max V2 geser ya. Nah, terus tinggal force value-nya cari yang paling gede nilainya. Ini 59 sama minus, kurang lebih sama gitu ya, sama persis deh, bukan kurang lebih sama, sama persis ya, 59 sama minus 59. Kalau seandainya minusnya 100, positifnya 59, apa tetap pakai 100 gitu ya. Minus plus ini nggak jadi soal. Dia cuma tanda lintangnya yang bawah atau atas, pokoknya diambil angka terbesar gitu. Terus bandinginnya sama apa, tinggal bandingin sama 0,75 V kali 0,17 kali akar FC aksen kali B kali D gitu. Inilah nilai VVN-nya si plat lantai, dan itu harus lebih dari nilai ini, nilai yang ada di si save ini gitu ya. Jadi kalau secara analisis seperti itu. Nah, nanti di pertemuan terakhir gitu ya, di pertemuan terakhir itu kita akan membahas tentang bagaimana cara melihat penulangannya si Safe gitu ya, dan serta kita akan say goodbye gitu ya, karena itu adalah sesi terakhir kita. Nah, kalau untuk analisis gitu ya, untuk plat lantai itu cukup sederhana, yaitu ya pokoknya tinggal lihat momen, tinggal lihat diagram lintangnya. Kalau dirasa sudah tidak ada yang salah, maka lendutan. Lendutan itu yang menjadi daya tarik dari si save ini. Begitu lendutannya sudah selesai, ya, lendutan udah dapet, maka em, udah nanti kita tinggal nulangin plat lantainya berdasarkan momen itu. Gitu. Jadi tahap analisisnya nggak serumit ITEPS eh, dan untuk analisis gempa dan lain-lain. Kalau untuk plat lantai cukup sederhana, gitu. Oke, see you guys in the last session ya, bukan next, last session, last live session. Bye guys.